Eh, Dingin. Di wilayah seperti ini, aku tidak menemukan air untuk berwudu. Gimana ya biar aku bisa berwudu? Hai teman-teman, ketemu lagi nih sama kakak Olivia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci. Penasaran? Yuk simak videonya! Sebagaimana yang kita ketahui, umat muslim sering kali menggunakan air untuk bersuci. Hal itu tiada lain karena air merupakan alat yang paling utama untuk bersuci. Namun, tahukah kamu bahwa tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci? Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Yuk kita pahami bersama. Air ditinjau dari pembagiannya secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Dan yang terakhir, air musyammas. Di antara ketiga jenis air ini, hanya air suci dan mensucikanlah yang dapat kita gunakan untuk bersuci. Kira-kira air apa saja ya yang termasuk ke dalamnya? Yang pertama, air hujan. Air hujan adalah air yang berasal dari uap air laut, kemudian membentuk awan. Dan pada ketinggian tertentu, akan membentuk kristal es, lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Air hujan ini bisa loh kita gunakan untuk bersuci, teman-teman. Yang kedua, air dari mata air. Mata air dapat terjadi karena air permukaan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah. Air tanah kemudian mengalir melalui retakan dan celah di dalam tanah yang dapat berupa celah kecil sampai gua bawah tanah. Air tersebut pada akhirnya akan menyembur keluar dari bawah tanah menuju permukaan dalam bentuk mata air. Air ini juga bisa loh kita gunakan untuk bersuci. Yang ketiga ada air laut. Air laut adalah air yang berasal dari laut atau samudra yang memiliki kadar garam rata-rata 3,5%. Air laut ini biasanya teman-teman temukan di pantai. Bisa loh kita gunakan untuk bersuci. Keempat, ada air sungai. Air sungai berasal dari aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Air sungai biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sanitasi lingkungan, pertanian, dan lain-lain. Air sungai juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang kelima, ada air sumur. Air sumur adalah air yang berasal dari dalam tanah. Air tersebut didapatkan dengan cara menggali tanah sehingga akan terbentuk sumur. Disitulah kita bisa menemukan air yang dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Salah satunya bersuci. 6. Air embun. Air embun adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Mulanya, ia merupakan uap air lalu mengembun dan menempel di permukaan daun dan bunga. Air embun ini dapat membantu mengatur suhu lingkungan dengan menyerap panas matahari dan mengeluarkan uap air yang dingin. Air embun juga bisa kita gunakan untuk keperluan bersuci. Yang terakhir, ada air salju. Salju mulanya merupakan air yang berasal dari butiran uap air. Kemudian dia membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Salju bisa kita gunakan untuk bersuci setelah kita genggam dan perlahan-lahan dia mencair. Aliran air itulah yang bisa kita gunakan untuk keperluan bersuci. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci? Sekarang ikuti kuis berikut ini yuk.
pembelajaran kali ini dicukupkan sekian ya. Sampai jumpa lagi.